kedua setelah Natal tanggal 5 Januari 2025. Salam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pagi ini kita menyembah Tuhan di minggu pertama di tahun 2025 di bawah tema menyendiri dengan Tuhan. Menikmati hadiratnya tanpa sekat. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel DPA SSI. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat bait 2 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita memulai ibadah di minggu yang pertama di tahun 2025. Dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dalam kita merayakan ibadah minggu kedua setelah Natal, di minggu yang pertama di tahun 2025, kita dituntun oleh tema menyendiri dengan Tuhan, menikmati hadiratnya tanpa sekat, dan bersama-sama kita membaca nas pembimbing yang terambil dalam Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
sebelum jauh memasuki ibadah ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, bahwa dalam berbagai situasi yang kami hadapi saat ini, kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menyapa-Mu di minggu yang pertama di tahun 2025 ini. Namun kami sadar dan kami akui Bapa, bahwa sebaik-baiknya kami mengusahakan kehidupan kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, ada saat di mana dosa mengindik kami, dan kami pun boleh melakukan segala hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kami terjatuh dalam setiap dosa dan pelanggaran kami secara berulang. Karena itu, di hadapan Tuhan kami datang menyapa-Mu seraya memohon. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Izinkan kami mengecap kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk kembali menatang hidup kami menjadi jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Izinkan kami mengecap anugerah Tuhan melalui pengampunan-Mu yang akan membuat kami untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Di doa ini permohonan kami Bapa, kami membawa seluruh hati dan hidup kami. Biarlah rahmat pengampunan-Mu menyertai dan memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Amin.
saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan Mazmur pujian secara berbalasan, Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, menjadi Mazmur pujian kita atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima, Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berkatalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan Dia Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. ke dalam halaman-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Oleh karena dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Terlebih ketika kami menyediakan waktu dan kesempatan kami di minggu yang pertama di tahun 2025 ini, untuk mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa kami punya keterbatasan, dan seringkali dosa menghalangi kami menikmati firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami, supaya firman yang diperdengarkan kepada kami, bahkan perenungan kami secara bersama-sama, dia menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kami untuk menjalaninya bersama-sama dengan setiap orang yang ada di sekitar kami. Mari Bapa memberkati setiap kami, biarlah firman Tuhan boleh dapat kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami seterusnya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10, surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya jemput untuk kita berdiri. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-39, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang membina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujian itu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tadi anak-anak menyanyikan pujian, ku bawa korban syukurku kepada Tuhan. Dan saya pun memulai dari itu pujian, bahwa ketika kita membaca bagian firman Tuhan dalam Ibrani ini, secara khusus dalam bagian ayat yang ke-10 sampai pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat 39, maka kita akan mengerti dengan baik maksud penulis Ibrani, penulis surat Ibrani ini, ketika kita tahu bahwa ada perbedaan yang cukup jelas, ada perbedaan yang cukup signifikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika orang akan mempersembahkan sebuah persembahan, sebuah korban syukur yang dipersembahkan dalam bait Allah maupun juga di dalam rumah-rumah Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama Bapak Mama, ada hukum-hukum tertentu, hukum-hukum Yahudi dan hukum-hukum Taurat yang menjelaskan tentang bagaimana korban itu harus diberikan, bagaimana korban bakaran itu harus dipersiapkan. Dan ini yang kemudian menjadi celah masuk dosa ketika para pimpinan-pimpinan yang menjaga bait Allah itu kemudian memutarbalikkan sesuatu demi keuntungan mereka. Jadi kalau kemudian tokoh satu bawa domba dari Takai sana bawa ke bait Allah dulu di perjanjian lama, maka ini domba sudah tahu aturannya, harus domba jantan, dia harus domba yang sulung dan lain sebagainya. Tapi waktu dibawa ke bait Allah, nanti pimpinan-pimpinan di sana bilang, oh ini tidak layak. Kalian kalau mau bawa korban bakaran, korban persembahan, maka harus beli yang ada disediakan di bait Allah. Karena itu kemudian banyak orang yang justru punya kesempatan yang sangat sempit sekali untuk memberikan dan berjumpa dengan Allah di bait Allah. Punya akses yang sulit dan dipersulit dengan berbagai hal. Mau kasih korban bakaran, standarnya harus begini, sampai subuh sampai di bait Allah, nanti pimpinan-pimpinan, oh ini tidak layak. Dan mereka harus menjual apa yang sudah ada di bait Allah supaya nilainya, harganya jauh lebih tinggi, dan pemasukan itu didapatkan untuk menghidupi kehidupan pribadi mereka masing-masing. Bapak Mama Saudara-saudara, berbeda dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, penulis-penulis kitab-kitab Injil maupun juga penulis-penulis kitab-kitab lainnya bilang begini, bahwa persembahan yang kita berikan di depan Tuhan, dia menjadi sebuah persembahan yang langsung tertuju kepada Allah. Karena ada tirai yang sudah dibelah, tirai yang telah dibuka oleh Yesus Kristus dalam pengorbanannya, yang membuat kita akses masuknya langsung kepada Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadikan dirinya sebagai perantaraan untuk kita dengan bebas kapan saja, di mana saja kita bisa berjumpa dengan Allah, Sang Pemelihara dan Penyelamat hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama beribadah di bawah tema menyendiri dengan Tuhan, menikmati hadiratnya tanpa sekat. Bapak Ibu, ada satu momen di mana sebagai pendeta di Lenoas, sudah dari tinggal mulai dari Agustus, Bapak Mama, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kira-kira sudah 4 bulan, hampir 5 bulan. Ada sesuatu yang rasanya kurang di dalam hati. Kurangnya adalah Bapak Mama ketika sebagai seorang pendeta, dia tidak tinggal di sekitar gereja.
Itu kayak ada yang kurang. Kadang-kadang kalau ada persoalan di jemaat Bapak Mama, kami secara khusus saya nanti bersama-sama dengan ibu dan anak-anak, kadang-kadang kalau ada pergumulan, ada persoalan, ada jemaat yang tunjuk-tunjuk maki-maki, kami selalu punya waktu tersendiri untuk berdoa. Berdoa bahwa saya selalu bilang di depan Tuhan utus kami ke tinggal keluarga, soalnya ada keluarga yang memilih kami dan kami diutus di tengah-tengah jemaat. Jadi ketika ada rasa sakit hati, kecewa, ada marah, kami dibenci, kepada Tuhan kami mengadu bahwa apa yang Tuhan beri, jalan yang Tuhan beri ini yang kami kemudian kami dapat menyendiri berbicara dengan Tuhan. Sekarang tidak perlu lagi harus berdoa di gereja. Tidak perlu juga harus berdoa di tempat-tempat tertentu, harus di Yerusalem, di Bethlehem dan lain sebagainya. Bapak Mama punya akses dengan berdoa dengan Tuhan di mana saja, kapan saja. Tetapi kadang-kadang para pelayan-pelayan seperti saya dan beberapa teman-teman penatua di beberapa gereja biasanya menjadikan gereja sebagai tempat berdoa di mana mereka terhindar dari kesibukan, terhindar dari anak-anak dan dari keramaian-keramaian dan lain sebagainya. Tapi hal yang penting yang saya mau kasih tahu di sana Bapak Mama adalah ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau bilang begini, semua akses sudah dibuka. Kita tidak lagi harus bayar mahal untuk berjumpa dengan Allah di bait Allah. Kita tidak lagi harus punya aturan A, B, C, D, E untuk berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa giat kita datang di hadirat Tuhan, kita menyendiri dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan di dalam setiap kita punya doa, dalam setiap kita punya pergumulan dan lain sebagainya. Ataukah kemudian itu masih terlalu mahal, terlalu tinggi dia punya harga untuk kita lakukan, atau bahkan itu terlalu sulit untuk dilakukan. Ingat baik-baik, bagian firman Tuhan ini mau bilang begini, ada beberapa hal ketika kita menerima kehadiran Yesus Kristus sebagai perantaraan kita kepada Allah. Dari bagian ayat pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 23, dia mengatur tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah, bagaimana kita datang kepadanya, bagaimana juga kita memperlakukan dan juga mengatur segala tingkah hidup kita di hadapan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau susahnya mahal, kalau aksesnya sudah tidak dipersulit, maka harusnya Bapak Mama, ada begitu banyak orang yang datang bersukacita menghadap Tuhan di dalam setiap doa. Sayangnya Bapak Mama, kadang-kadang ada pergumulan-pergumulan yang membuat kita semakin sulit datang kepada Tuhan. Soalnya sulit pun kadang-kadang kita susah datang di Tuhan. Contohnya hari ini, hanya listrik mati dari tadi sore, kemarin sore. Tapi banyak akan orang membuat itu sebagai alasan. Coba nanti tanya yang soal gereja ini hari, air soal jalan karena listrik soal jalan, atau yang soal setrika karena kusut dan lain sebagainya. Justru setiap hal yang kita bangun dalam pribadi kita menyulitkan dan membuat kita berjalan semakin sempit datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Mama kita mulai menata perjalanan hidup kita. Bangun komitmen ini minggu pertama di tahun 2025. Apa yang bisa membuat saya tidak bisa datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan di dalam setiap ibadah, dalam setiap doa, dan dalam setiap pergumulan hidup kita masing-masing. Saya ingin kita membaca bersama-sama ayat yang ke-25. Ayat 25 kita baca di sana. Sudah? Mama? Ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Akses dibuka dengan lebar, siapa saja boleh berjumpa dan berbicara dengan Allah. Tetapi kenyataannya banyak orang yang justru menarik diri dari persekutuan-persekutuan dan memilih untuk beta bisa berdoa sendiri, beta juga bisa beribadah sendiri. Bapak Mama, sekarang ini YouTube sudah menawarkan berbagai ibadah-ibadah online. Tapi hati-hati, di bagian kedua dari ayat yang tadi kita baca ayat 25, dia bilang ada unsur yang lebih penting dari sekedar kita beribadah online, beribadah sendiri, yaitu persekutuan yang diikat oleh Tuhan dalam kebersamaan. Kalau kemudian kita terus-menerus membuat diri bisa sendiri, bisa lakukan segala sesuatu, kita menjadi orang yang individual. Kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, segala sesuatu kita bisa kerja sendiri dan lain sebagainya.
akhirnya kita tidak membutuhkan orang lain. Padahal nanti ketika mati kita juga butuh orang lain untuk sese dalam peti, untuk masuk dalam kuburan, gali kubur dan lain sebagainya. Sudah mungkin ketong angkat peti sendiri atau ketong mati ketong bangun sendiri dan kubur sendiri. Kita akan butuh orang lain. Karena ini firman bilang begini, ketika akses kita dengan Tuhan terbuka lebar, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mari berjumpa dengan Tuhan sebagaimana kita punya keadaan diri, hati kita masing-masing, tetapi juga ingat bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan, dia harus mempererat persekutuan kita dengan sesama. Perjumpaan kita dengan Tuhan, dia harus semakin membuat cinta kasih dan persaudaraan kita kental dengan sesama kita. Kadang-kadang Bapak Mama saya aneh, ada orang-orang tertentu yang pimpinan-pimpinan persekutuan doa, yang orang bilang bahwa kalau doa ini langsung terkabul dan lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak mencerminkan kehidupan doanya dengan Tuhan. Itu kadang-kadang saya aneh sekali. Entah seperti apa, tetapi bagi saya, ketika kita persekutuan dan kebersamaan kita, dia jatuh terbalik dengan apa yang kita doakan, maka kita sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Ini yang Alkitab bilang bahwa ketika Tuhan betul tiap hari panggil nama Tuhan, tapi Tuhan bilang betul sudah pernah kenal engkau, betul sudah pernah tahu engkau memanggil nama Tuhan, karena apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman kita ada di bawah tema menyendiri dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, berdiam diri, berbicara dengan Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup kita masing-masing. Karena itu Bapak Mama kadang-kadang saya aneh ketika kita ketemu dengan teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang ada beberapa doa, mereka tertawa tiba-tiba di tengah-tengah. Karena bagi saya pemahaman doa, ketika berdoa yang saya taruh di setiap kotak adalah saya duduk di satu kursi, lalu Tuhan Yesus ada di depan saya. Saya berbicara mau minta sesuatu, Tuhan beta dapat. Beta mungkin sudah bawa apa-apa di depan Tuhan, tapi beta ada sesuatu yang beta mau bicara dengan Tuhan. Sama seperti kita pergi ketemu Ibu Bupati, Bapak Bupati, sama seperti ketika kita berjumpa dengan orang-orang penting dalam kehidupan kita. Kita datang menyapanya dengan kerendahan hati. Bapak kalau bisa, tolong beta. Bapak kalau bisa, bantu beta di dalam bagian ini. Sehingga akan sangat tidak masuk di akal ketika orang tertawa di tengah-tengah doa. Bahkan di video-video di Facebook orang juga melakukan doa seperti sesuatu yang bermain-main saja di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita memperbaiki cara kita berjumpa dengan Tuhan. Saya bilang, dia jalan sudah buka lebar, hanya sekarang bagaimana kita mengatur diri. Oleh sebab itu ayat 20 mulai dari 24 sampai dengan 39, dia mengatur segala hal terkait dengan kehidupan kita. Mulai dari persekutuan yang harus semakin baik, semakin subur, semakin kental dengan cinta persaudaraan. Lalu yang bagian yang kedua dia bilang bahwa dari sana kita juga harus tahu bahwa penderitaan dan pergumulan seringkali akan menghalangi kita untuk datang menyapa Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa hal-hal kecil itu kemudian membuat kita, beta punya ini memotong beta punya jam doa dengan Tuhan. Ini memotong beta punya jam waktu untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga atau bersama-sama, mungkin dengan sendiri, dengan berbagai situasi yang ada. Akses sudah dibuka lebar. Alkitab ada di HP kita masing-masing. Coba tanya saya, berapa banyak orang Protestan yang sudah baca habis Kejadian sampai Wahyu? Sangat sedikit sekali. Padahal Alkitab ada di HP. Mau antri tunggu istri periksa di SPOG di dokter kehamilan, ketemu baca firman. Tunggu antrian mungkin antri-antri bayar-bayar apa di Samsat dan lain sebagainya sambil buka HP baca firman. Baru besok pasal 1, ini hari pasal 2 lain, besok beta pasal 3. Baca saja Bapak Mama, dan saya percaya Bapak Mama, itu firman kadang-kadang kita pikir dia baca, dia berlalu. Tapi ada momen-momen tertentu Roh Kudus akan kasih ingat ketong. Ketong supaya baca bagian firman ini, dan itu firman akan kuatkan ketong dan membuat menghibur kita masing-masing. Setelah mengatur hidup dengan Tuhan, hidup dengan sesama dalam ikatan persaudaraan, bagaimana kita berhadapan dengan tantangan, bagian terakhir dia bilang begini, jadilah orang yang tekun melihat segala sesuatu dalam hidup kita masing-masing. Tekun berarti dia harus setia. Setia itu menjalani apa yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita. Pekerjaan, pelayanan, setiap hal yang Tuhan anugerahkan, kerjakan itu dengan ketekunan dan kesetiaan.
sampai suatu ketika Tuhan datang marisu kita pulang, atau sampai dengan Tuhan datang kembali, Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia, yang tekun menjalani kehidupan kita, sekalipun badai kehidupan datang menyapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Tuhan Yesus juga memberkati kita dan menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin tekun, semakin setia. Selamat mencari waktu berdiam dan menyendiri dengan Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam setiap pergumulan dan badai kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita mendengarkan vokal grup Bethesda. Vokal grup Rayon Bethesda, dipersilakan.
Terima kasih untuk berupaya Bethesda. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan meningkatkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejumlah kita hadir. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita meningkatkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mempersiapkan persembahan syukur kita, dan para petugas akan memandu kita dalam bagian. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah memberikan dalam kehidupan ini sebagai tanda syukur kepadamu, kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan memberkati persembahan atau pemberian kami, biarlah persembahan atau pemberian kami ini berkenan kepadamu dan dapat berguna bagi pekerjaan pembangunan gereja di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari hidup berkat film jemaat nomor 274 ayat yang pertama dan seterusnya. Pakai waktu anugerah Tuhan. Anak
kita naikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengawali serangkaian minggu-minggu di tahun 2025 dengan menatap pada Tuhan, menyapa-Mu di dalam ibadah minggu yang pertama di tahun 2025, seraya membawa seluruh beban pergumulan hidup kami masing-masing, membawa seluruh rencana kami, membawa seluruh hal yang kami rasakan di situasi kami masing-masing pagi hari ini. Di hadapan Tuhan kami menyapa-Mu Tuhan, seraya kami memohon Tuhan kiranya memberkati kami setiap kami yang ada di tempat ini, bersama-sama dengan 121 anggota jemaat yang hadir beribadah pada hari ini di hadapan-Mu. Kami menyapa-Mu dengan membawa berbagai hal yang sedang kami gumulkan bersama-sama. Baik sebagai orang tua, kami ingin berdoa bagi setiap anak-anak kami, mereka yang saat ini masih ada dalam masa pertumbuhan, mereka yang saat ini sedang bersekolah, maupun juga yang sedang ada di tempat di luar dalam perantauan, dalam pekerjaan, dalam perkuliahan. Tuhan kiranya memberkati dan menaungi mereka dengan berkat senantiasa. Harapan kami sebagai orang tua adalah mereka menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik daripada kami sebagai orang tua yang masih Tuhan percayakan untuk kami boleh menikmati hidup berdampingan bersama-sama dengan semua anak-anak kami. Besok anak-anak kami mulai akan kembali memasuki masa sekolah mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berbagai persiapan yang ada, sehingga kami sebagai orang tua pun boleh bersuka cita karena anak-anak kami kembali melanjutkan sekolah, mereka kembali bekerja dalam tugas tanggung jawab mereka juga, mereka pun diliputi dengan kekuatan dan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Sebagai anak-anak kami ingin berdoa bagi orang tua kami, mereka yang saat ini ada bersama-sama dengan kami, maupun yang telah bekerja merantau, maupun juga yang telah memasuki usia lanjut. Kami berdoa dan kami ingat mereka satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Biarlah sebagai orang tua mereka juga senantiasa diberi hikmat untuk menjadi sahabat yang baik dalam mendampingi anak-anak, menjadi orang tua kami yang akan menjadi tiang doa kami dalam berbagai situasi rumah tangga yang kami hadapi saat ini. Kami ingin berdoa Bapa, jika kami sebagai orang tua, sebagai orang-orang dewasa yang saat ini dipercayakan tugas tanggung jawab kami, baik sebagai tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik, guru, maupun juga pegawai di perkantoran, pegawai swasta di negeri pun dan di swasta, maupun juga sebagai para petani, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota Polri dan juga TNI, maupun juga dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak, kami telah mendengar ada begitu banyak korban-korban yang terjadi oleh karena petir yang menyambar mereka. Bahkan ada berbagai kerusakan-kerusakan yang dialami kami juga. Karena itu bersama-sama kami mohon Tuhan ikuti kami dengan kuat kuasa Tuhan. Berkati kami ketika kami ada di dalam dan di luar rumah. Ketika kami ada di sawah, di kebun, di mana saja kami berada. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga boleh merayakan kebersamaan dan kehidupan kami dengan sukacita karena Tuhan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Bersama-sama dengan setiap hamba-Hamba-Mu yang ada di tempat ini juga, kami ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini dengan berbagai alasan-alasan mereka. Tuhan kiranya mengetahui isi hati mereka, kerinduan mereka, sehingga apa yang menjadi halangan tantangan hari ini jangan biarkan itu tetap menghalangi mereka di waktu yang akan datang, sehingga mereka pun dapat beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Kami ingat dan berdoa bagi Oma Amelia Adu. Kami juga berdoa bagi Oma Rebecca Otokia dan juga sejumlah jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam sakit, dalam kelemahan tubuh, dalam usia yang lanjut. Tuhan kiranya peluk mereka satu persatu dan memberikan pemulihan bagi mereka. Kami juga ingat dan kami berdoa bagi setiap hamba-hamba kasih kami, mereka yang dalam minggu-minggu ini maupun juga minggu yang telah berlalu merayakan ulang tahun kelahiran dalam sukacita pertambahan usia mereka. Izinkan kami membawa seluruh harapan dan doa, sukacita dan syukur mereka dalam syafaat ini.
Kami ingatkan berdoa bagi Ibu Yeni Nale, anak Yarlin Doek, Bapak Yarlin Dolu, Mama Delsin Dolu, anak Jaslin Dasi, Oma Wehemina Balau, anak Jenny Kolasik, dan juga anak Markus Balau. Kami juga berdoa yang bagi hamba-hamba kasih kami yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini, Bapak Kren Bola, anak kasih kami, Anugerah Bola, anak Rizka Otto, Vivi Tamanu, anak Airlin Pani, saudara J. Tolasik, dan juga saudara Jeffrey Yanto. Kami berdoa Bapak untuk setiap harapan dan doa mereka. Kami berdoa bagi mereka dalam pertambahan usia, baik yang tersebutkan namanya maupun juga yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami mohon Tuhan menyediakan telinga-Mu atas permohonan dan harapan mereka dalam usia yang baru. Biarlah tangan Tuhan tetap menyertai mereka dalam usia yang baru, dan pertambahan usia ini menyatakan dan mengimani kami bahwa Tuhan masih ingin melihat mereka bertumbuh, berkarya, bekerja melayani Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Bersama-sama dengan 121 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini, Tuhan kiranya membentengi kami dengan kuat kuasa Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan di minggu yang baru. Biarlah Bapa, dengan hikmat-Mu kami memulai minggu ini, di hari pertama ini, di minggu pertama di tahun 2025 ini, dengan mengingat firman Tuhan, untuk senantiasa datang, menyendiri dengan Tuhan dalam setiap doa, bahkan menikmati hadirat Tuhan semampu kami, sewaktu yang kami dapatkan dari Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan keluarga kami masing-masing. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, seluruh bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja masih Injili Timur dengan berbagai pelayanan dan rencana pelayanan lainnya, kami mohon Tuhan memberkati kami. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam berbagai situasi yang kita alami saat ini, hujan maupun juga panas yang datang silih berganti, hendaklah hidupmu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang akan senantiasa punya waktu menyendiri dengan Tuhan dalam doa, menikmati hadiratnya dalam berbagai hal yang kita jumpai. Saya jemput kita bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita pujikan PKJ 180, baitnya yang pertama. Sumber pengharapan di dalam nama Yesus Kristus memenuhi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus 121 anggota jemaat yang hadir dan beribadah kepada Tuhan hari ini berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya.
Kita mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Yawas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Efrata Yawas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal Farah yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Farah SSI. Informasi pelayanan yaitu yang pertama, ibadah sekolah minggu itu terjadi pada hari ini tepat jam 10 bertempat di gedung ibadah dan pemimpinnya PAJ 4. Yang berikut ibadah majelis atau kunci usku itu terjadi pada hari Sabtu bertempat di gedung ibadah ini dan pemimpinnya Penatua Joglina Nahagia. Untuk warta yang lain, jumlah jiwa yang hadir berjumlah 121, diantaranya laki-laki 37 dan perempuan 84. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu itu berjumlah Rp77.622.500 dan untuk penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 29 Desember tahun 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 29 Desember tahun 2024 dengan jumlah Rp2.084.000. Kolekte ibadah syukuran ada 3 dengan total kolektenya Rp429.000. Kolekte ibadah majelis Rp23.000. Kolekte akan laksar bulan lahir yaitu dari Januari sampai dengan Desember dengan total Rp4.963.000 dan penerimaan lain-lain ada 11 dengan total penerimaan Rp9.979.500 sehingga penerimaan dalam minggu ini berjumlah Rp17.178.500. Sedangkan untuk pengeluaran ada 15 dengan total pengeluaran Rp1.657.000 sehingga sisa saldo dalam minggu ini Rp15.521.500 dan total keseluruhan saldo Rp93.144.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan saya ucapkan terima kasih. Shalom.
Bapak Ibu Shalom. Beberapa hari yang lalu kami menyudahi selamatan anak par dan majelis jemaat Bapak Mama. 3 hari ternyata dibutuhkan untuk keliling jemaat bersama. Ada yang buka rumah, ada yang tutup rumah, ada yang waktu pergi tabuka tiba-tiba dengar suara anak bunyi banyak sudah tutup. Jadi pasti supir ini nanti datang minta apa. Soalnya Papa Bapak Mama, tapi ini jadi pembelajaran buat kita bahwa kami pergi soalnya cari apa-apa, kami hanya mau cium Natal sekaligus lihat Bapak Mama ke rumah, cara menjalani hidup di rumah seperti apa. Ada yang kita cari sampai di tempat cuci piring, bercium itu di tempat cuci piring. Tapi dengan demikian Bapak Mama, supaya Bapak Mama tahu bahwa Bapak Mama anak ada satu yang jadi pendeta di sini, ada saya itu. Jadi mau ketemu di kandang babi pun gas, di tempat cuci piring pun gas. Saya minta maaf untuk Bapak Ibu jemaat yang rumahnya akses di lapangan, kemudian di SLB, pasti sudah dapat cium di gereja jadi sebosan. Jadi akhirnya saya dan anak-anak di sana akhirnya tidak pergi berkunjung ke sana. Bapak Mama mungkin ada sekitar belasan rumah yang tidak kami singgah. Ditambah yang tutup pintu rata-rata sampai jendela sampai kosen-kosen pintu, lalu ada yang lubang sedikit pun untuk kami selamat. Itu punya sekitar 20-an. Terima kasih Bapak Mama sudah sayangi anak-anak. Tuhan Yesus bilang sambut anak-anak itu sama seperti sambut Tuhan. Kita pun generasi masa depan ONUAS itu ada di mereka. Mari kita kasih belajar dong. Tiap kali jalan kita kasih ajar supaya dong disiplin, menghargai, santun, ketemu dengan orang. Kalau orang belum persilakan masuk, jangan masuk dulu. Dan itu hal-hal begitu Bapak Mama susah dapat dari HP yang dapat di dalam kebersamaan kita di Natal. Natal sampai dengan tanggal 11 itu masih bisa merayakan Natal Bapak Mama. Tanggal 12 nanti minggu depan saya berharap bahwa ini minggu semua pernak-pernik Natal oleh panitia sudah bisa disimpan kembali. Karena minggu depan tanggal 12 itu kita sudah masuk di Minggu Epifania 1. Minggu Epifania itu adalah minggu kita merayakan dan memperingati Yesus Kristus dibaptis. Jadi mohon untuk kerjasama panitia, sekaligus saya juga menunggu laporan pembubaran panitia Natal dan panitia masih tarik nafas lebar-lebar. Bapak Mama jadi mohon menanti. Kita punya ibadah rumah tangga, ibadah rutin kategori yang akan mulai dibuka terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025. Jadi ini minggu, mari duduk sama-sama, hujan turun dan minum kopi, minum teh dengan istri dan anak-anak. Jangan tisu ibadah baru bilang, wih Bapak Pendeta kita sibuk, soalnya ada waktu dan keluarga. Ini 1 minggu ini Tuhan kasih kita waktu untuk buat kue po-po aja baik, untuk kita nikmati dengan waktu dengan keluarga. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Masih bisa selamat, mangkali masih bisa. Pasti stok susun ada. Masih bisa tuh? Masih. Sebelum Epifania 1 gas, Bapak, silakan. Tapi kalau sana ada di rumah ya maaf, mungkin karena stok su habis lalu kalau ini baru orang tiba-tiba tanya, "Karena Bapak ada perlu kok?" Nah itu berarti. Beta sekarang takut di rumah jemaat tiba-tiba pikir rencana mau selamat Natal, ternyata pikir jodoh bilang karena Bapak beta ada perlu kok. Itu kayaknya beta pulang dulu panama. Ya. Itu saja Bapak Mama, terima kasih. Saya jemput kita berdiri, kita pujikan pujian mari pulang dan membawa.